beragama Muslim dalam kebenaran, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Sebelumnya kita bersenang-senang dulu, semuanya berdiri dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Tangan, aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Deva dapat hukuman dari sini. Oke, nanti yang kedua nggak boleh sama pasangannya, udah? Ya, sekarang boleh nyanyi, boleh hukumannya ya, boleh nyanyi, boleh bercerita, boleh membaca puisi, boleh joget. Udah pilih mana? Joget. Kasih musik. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang negatif, betul? Sesuatu yang kita ucapkan itu akan terjadi. Ibu ngomongnya nggak bisa, nggak bisa. Bayangkan anak-anak kita setiap diberi tugas bilang nggak bisa, gitu ya. Nah, kita sebagai role model atau contoh buat anak-anak kita, jangan sampai di depan anak-anak kita, Ma, aku buatkan nasi goreng, Mama nggak bisa. Ya, pasti ada usaha kan ya, melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ayo, mau nyanyi, mau puisi, mau joget, nyanyi ya. Loh, bisa lagi. Nyanyi. Oh, joget. Oh, cari musik lain. Cari musik lain, Bu Ima. Nah, yes.
ada 5 orang gitu ya. Ayah, ibu, anaknya 3 bisa dimainkan bersama-sama ya. Daripada di rumah pegang gadget sendiri-sendiri ya, tidak ada interaksi antara anak dan orang tua dan para saudaranya, diajak aja mainan itu atau bertiga, anaknya baru 1 boleh. Nah, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Nah, isu saat ini yang sedang berkembang, Indonesia ini fatherless nomor 2 ya kalau nggak salah di dunia loh Bu. Di dunia itu nomor 2. Jadi kekurangan kasih sayang ayah, kekurangan perhatian ayah. Makanya anak-anak itu cari perhatiannya keluar, nggak di rumah. Nah, miris nggak ya? Miris ya. Kita itu pada orang timur ya. Harusnya orang timur itu kan menjalin kedekatan dengan orang tua itu kan sopan santun seperti itu. Kemudian bagaimana orang tua memahami anak-anak itu harusnya kan lebih ya dibandingkan orang barat. Tapi kita kalah sama mereka. Yang terlibat dalam pengasuhan anak itu menurut Anda yang bagaimana sih? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ayah? Ayah Razak ya, monggo. Menurut saya kalau ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak biasanya itu anak meminta atau mencuri perhatian dari ayahnya, itu dia ngajak bermain, berhitung, bernyanyi seperti itu. Jadi Bapak selalu memfasilitasi keinginan anak-anaknya, memperhatikan, terus kemudian pokoknya apa yang diinginkan anak itu ayah turuti gitu ya. Tapi dalam hal positif. Ada lagi yang berpendapat lain? Bunda? Mama? Nah ini Mama Raina, namanya sama dengan anak saya. Assalamualaikum. Kalau menurut saya ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak itu kalau semisalnya Renan itu sama bapaknya itu ya main sih, maksudnya lebih dekat sama papa, soalnya kalau sama bapaknya juga jarang ketemu. Oh gitu. Kayak gitu iya, jadi mama jarang ketemu sama bapaknya. Soalnya bapaknya kan sering keluar kota, jadi semisalnya bapaknya datang kayak gitu, lalu dia nggak perlu sama mamanya, lalu papanya main kayak gitu sih. Ibadah ayah itu ayah meluangkan waktunya untuk anak. Satu lagi pendapat, alhamdulillah ayah saya kata. Kalau dari saya sendiri ya Bu ya, sebenarnya anak saya itu gimana ya, sama ayahnya itu ada jauh. Memang dari kecil ditinggal kerja ya sama ayahnya, jadi dia itu enggak dekat sama ayahnya. Ibaratnya ayahnya pengen dekat sama Selin ya, pengen dekat banget sama Selin, meluangkan waktunya sama Selin. Cuma Selinnya yang nggak mau. Jadi kayak misalkan makan ayahnya pengen nyuapin Selin gitu, tapi Selinnya nggak mau. Dia itu lebih dekat sekali sama saya, jadi apa-apa sama saya gitu. Karena ya. Jadi nggak pernah sama sekali ada kedekatan. Jarang sekali sampai sekarang. Ada, pasti ada lah. Apa ya? Tidur mungkin Bu, tidur sama Nggak dikeloni, nggak pernah. nggak mau. Dia tidur mau bareng sama Kalau saya. main, Dia nggak mau. main selalu sama mama ya. Iya. Paling ya ada pengen main sama ayahnya juga pernah, cuman sama ayahnya itu jarang sekali. Dia jarang maunya itu loh. Saya juga ini ada. Seringnya ya. Saya pengennya dia juga lebih dekat sama ayahnya mungkin kan. Jadi nggak apa-apa saya terus itu. Ya. Makanya agak susah lebih, maksudnya ayahnya pengen mendekatkan diri dengan Selin itu agak susah sampai sekarang. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk para ayah Bunda Hebat hari ini ya. Adalah ketika ayah berinisiatif, inisiatif ya, bukan disuruh ya. Kadang-kadang ya tolong bohong gitu ya. Jadi inisiatif dari ayahnya sendiri untuk menjalin hubungan dengan anak dan memanfaatkan semua sumber dayanya, baik afeksi itu kasih sayang,
fisik, jadi ajak bermain, ajak lompat-lompat, gendong, ya. Nah, menyuapin dan kognisinya. Kognisi itu pengetahuan. Jadi ngajari anaknya apa, ngajari anaknya apa. Nah, itu semuanya. Jadi seluruh perkembangan anak mulai kasih sayangnya, fisiknya, kognisinya. Nah, itu adalah inisiatif sendiri dari ayah. Bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa, tapi inisiatifnya sendiri, ya. Nanti ada sisi pertanyaan, ya. Nah, pengasuhan merupakan suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci, yaitu hangat. Apakah ayah sudah hangat dengan anak-anaknya? Maksudnya nggak dingin, dari gini misalkan pulang kerja, ya. Halo sayang. Ada nggak yang pulang kerja terus disambut anaknya sambil lari-lari? Nah, gitu kan? Nah, itu hangat. Dia merasa dekat dengan ayah, maka ayah atau papa sudah pulang, dipeluk. Ada nggak risih langsung? Jangan dulu, papa kotor. Saya rasa nggak kepikir ya, gitu ya. Kalau sudah ketemu anak ya pengen peluk gitu. Kan gitu ya, mainan dilepasin. Gak bisa kembalikan lagi, ya nggak apa-apa. Bagaimana di situ orang tua sebagai fasilitator, moderator, pendamping, ya harus bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang setelah berantakin, habis itu harus merapikan. Bagaimana caranya? Bersifat resiprokal. Apa itu resiprokal? Timbal balik. Jadi ada timbal balik, jangan anaknya terus yang gelayut-gelayut tapi orang tuanya cuek, ya. Ada nggak seperti itu? Ada, ya. Nah, ayah capek, sudah ya main sama mama aja. Ya, resiprokal itu timbal balik, ada balasan. Kemudian ada pengertian. Ayahku ini pengertian banget loh. Aku pengen mobil-mobilan dibelikan. Ya, pengertian seperti itu. Enggak juga ya. Pengertian dalam arti anak itu kan ada yang mudi ya, kadang mau sekolah, kadang nggak mau ya. Biasanya sekarang gitu ya. Dalam fase itu. Anak saya yang SD itu juga gitu. Bayangkan Bu, sudah SD itu nggak mau sekolah. Kenapa sih harus sekolah terus? Aku ini capek. Kakiku ini capek Bu. Aku ini nggak mau sekolah. Kenapa harus sekolah terus? Nah, bagaimana seorang ayah atau ibu memberi pengertian kepada anak-anaknya? Sekolah itu penting. Mendapat ilmu pengetahuan, kamu mendapat banyak teman, bertemu dengan bu guru yang baik, bermain di sekolahmu yang bagus, gitu ya. Nah, kemudian dan respon yang tepat pada kebutuhan anak. Nah, ini penting. Respon yang tepat pada kebutuhan anak. Saat anak menangis, ya, memang sebaiknya tidak langsung ditolong. Ada seorang ahli mengatakan kalau anak menangis itu dibiarkan dulu agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau mbah-mbah itu ya tolong. Kalau masih 10 menit ada kan anak itu, kan menang-menang dewe, ya. Nah gitu. Nah itu baru diajak komunikasi. Jadi kenapa saya nangis lagi? Gak apa-apa, ya. Nah gitu. Maunya aku kerja ya untuk anak, ya memang. Masuk untuk tanggung. Tapi kan kita mendidik anak atau mengasuh anak, membesarkan anak itu kan bukan hanya dalam dia hitungan misalkan sampai TK saja kan. Dia nanti akhirnya menjadi SD, SMP, SMA, bahkan menjadi mahasiswa. Bayangkan kalau selalu dia dituruti. Kalau sudah besar, permintaannya semakin besar, minta mobil. Jadi dari waktu ke waktu itu anak membutuhkan orang tuanya. Ya, makanya kita harus
saya melihat podcastnya itu saya ketawa sendiri ya. Kok dirungokno makanya saya nggak pengen tahu gitu loh ya. Sisi lain dunia itu kok ada dan terus melibatkan anaknya di situ. Anak saya ini sampai stres. Saya bawa ke psikologi. Nah, mama ya stres ya. Saya ini bolak-balik ke psikolog ke psikiater. Bukan hanya sesaat. Kemudian interaksi. Nah, ada timbal balik. Nah, di sini ada nggak? Oh itu tadi ya selinnya. Ditolak selinnya ayah. Ini penting. Ikatan antara ayah dan anak memberikan warna tersendiri dalam pembentukan karakter anak. Anak itu ya kalau dekat sama ayahnya dia menjadi tegar, kompetitif. Dia nggak akan takut lawan siapapun. Mau olimpiade matematika, mau olimpiade sains, mau olimpiade bahasa Inggris, mau lomba lari, voli, renang segala macam, dia nggak akan ada. Dan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukuhkan peran ayah dalam pengasuhan. Di era digital seperti ini, peran ayah sangat signifikan. Tapi pengalaman kami justru hilangnya peran ayah ini yang membuat anak benar-benar menjadi tidak tahu. Contohnya, banyak sekali anak-anak yang ternyata kecanduan pada berbagai hal dari internet, games, pornografi, dan lain sebagainya. Kalau ditilik ke belakang, itu adalah mereka yang sebetulnya kurang dapat perhatian ayahnya yang benar. Bisa nggak anak lahiran tanpa ayah? Jadi sebetulnya ditentukan Allah pertama sekali untuk punya anak adalah ayah kan ya. Ayah itu Parenting hari ini sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Tidak ada. Oh iya, monggo. Rekaman ya, Bude. Nggih. Tentang ayah, ini sebenarnya saya ini merupakan salah satu anak perempuan yang sangat dekat sama ayah. Jangan nangis. Karena apa? Sama ayah saya itu juga ayah tiri, Bu. Jadi sebelum menikah sama ibu saya itu janda anak 3. Jadi Ayah ya, janda anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki, dan itu masih kecil. Waktu itu yang anak pertama 3 tahun, 2 tahun sama setahun. Jadi apa namanya, diasuh sama bapak saya itu alhamdulillah dengan baik, dengan kasih sayangnya. Menikah sama ibu saya itu belum dikaruniai anak itu lama. Jadi kakak saya yang pertama, kakak tiri saya itu kalau nggak salah SMP baru punya adik dari bapak saya. Terus Jadi bawa anak sendiri. iya, itu apa, lahir dulu. Lahir. Jadi selama itu ngasuh ya anak dari ibu 3 itu. Alhamdulillah. Terus sampai besar dan yang apa, menantu ya Bu ya, itu bapak saya gitu. Dan kakak tiri saya itu sangat sayang sama adik-adiknya dan sangat sayang sama bapak saya. Karena bapak saya itu enggak membedakan mana anak tiri sama anak kandung sama sekali gitu. Seperti itu. Dan enggak semuanya ayah tiri itu seperti yang di berita-berita. Cuma memang waspada itu memang perlu. Cuma gimana kita itu dengan kata bunyi positive thinking sama apa ya, istilahnya berdoa diberikan jodoh yang terbaik. Mungkin ibu saya dulu kan jodoh diberikan. Memang awalnya ibu saya itu kayak nggak mau langsung menerima bapak saya, itu nggak mau. Saya itu punya anak loh. Saya itu Sebelumnya ayahnya meninggal. cerai Bu. Jadi ibu saya itu ditinggal pas gitu loh sama suaminya, iya. Terus bapak saya itu nggak apa-apa, saya ikhlas menyayangimu, jadi seperti itu. Saya mau mengasuh anak-anaknya. Kalau aku nggak punya anak sama kamu gimana? Kan saya seperti
gitu. Baru tahu itu ketika mampu kok yang kan orang lain itu siapa gitu. Ternyata itu bapaknya. Loh, bapak selama itu bukan bapaknya, baru tahu itu kalau dia itu bukan kakak kami, tapi kami udah mantep banget seperti kandung. Seperti itu, alhamdulillah. Ya, Itu motivasi buat jaga. Nampak sebentar. Saya juga mau cerita. Sedangkan saya dulu itu juga janda dapat bapaknya Indah itu. Itu bawa anak cowok satu. Sekolahnya dari sama Brunei. Ya, Nur sekali itu juga kawan dari suami saya dulu, tapi ditinggal meninggal dalam kandungan masih anak lah. Terus saya nikah dengan bapaknya Indah ini. Itu ceritanya juga panjang Bu, seperti cerita dongeng. Itu pacar saya yang dulu. Ceritanya gini, dia itu sudah cinta sama saya, tapi kerjaannya itu belum makan, maksudnya ngasih honor. Terus saya itu dijodohkan sama bude saya, dapat orang Wonosobo ya bapaknya Nur Sukaryono itu. Tapi memang mungkin Allah itu bukan jodoh saya panjang, cuma hamil Yono belum tingkap Bu, belum tahu itu meninggal. Terus pacar saya dulu itu ya udah bilang nggak ketemu, memang kalau memang jodoh saya nggak ketemu perawannya jandanya. Iya, perjalanan sendiri sungguh yakin dengan Allah. Sampai meninggal dunia, meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Juga nggak tahu kalau Yono itu anak sambung. Sampai mau ujian SMP. Mau ada ujian SMP, ada telegram dari Wonosobo kalau mbahnya yang asli itu meninggal dunia. Itu jatuhnya di balai desa. Saya diajak Pak Mamo kaget. Kan dia nggak tahu kalau itu anak sambung, karena bapaknya Indah itu juga nggak pernah mungkin ini anak sambung atau anak itu, semua seperti anaknya, apalagi anak yang sama dia anaknya cewek-cewek, jadi seperti anak sendiri itu. Makanya Indah itu sudah saya sadarkan, ini orang tidak semua jelek. Kamu lihat ibu juga nikah 2 kali, nggak ada orang bilang itu orang tuanya senangnya rabian. Saya sudah menyatakan ibunya Ais itu. Aku udah anak itu, terus sukanya aku rabian. Soalnya sekarang mau ke anakku, justru anak yang rabian. Sekarang nggak ada jalan itu, sudah saya sadarkan itu. Pikirannya negatif terus. Iya, dia itu takut atau orang. Memang kan sudah agak ya Bu. Iya. Yang pertama kan dia sudah 2 kali juga. Yang pertama nggak punya anak. Terus yang kedua ini punya ICU. Bu, mungkin Bu Indahnya ini terlalu memikirkan omongan orang lain. Mikir omongan orang dari luar, kok aku diomongin itu, aku diomongin. Saya udah menikah 2 kali, nggak masalah. Artis itu ada yang menikah 4 kali ya saja. Tambah viral udah. Ya maaf, kan Ais itu telepon sendiri sama ayahnya. Tapi memang aneh-aneh itu apa ya? Ya itu seperti cerita dulu deh. Kepengennya anak cowok. Dia itu sudah waktu hamil itu katanya sudah anakku lanang, aku seperti anakku. Kok batin dalam hati saya, kok kalau Gusti Allah ngerti sak durunge nikahan. Saya tuh dalam hati, karena aku seperti anakku bilang mau, anakku pintar aku besar. Aku belum tapi beritahu ini, gitu. Oh, pengen anak laki-laki. Dia itu sudah bikin anak nama. Ternyata lahir Ais itu. Iya, makanya di Bunda itu jam 2 itu ditanyai sama bedanya, kasih nama siapa Bu? Belum punya nama. Tapi ditungguin ayahnya waktu itu. Ada ayahnya menghubungi. Dia punya nama 1 tok. Laki-laki. Terus Kalau saya malah siapa? Nama perempuan. Indah itu cari nama sendiri di Google. Jadi ketemunya Aisyah Syifa Poldi. Katanya itu tokoh hati. Katanya Saya juga mengatakan itu, Nek. makanya itu saya cerita, maaf ya Bu,
ibu nggak buka rahasia Oh, mama enggak. saya. Berhubung ini tadi ada Enggak apa-apa. gitu ya. Dia kan malu juga curhat-curhat itu. Iya. Ya itulah sudah saya jelaskan. Nek golek bojo kaya ibu, biyen ibu entuk wong ngene. Golek sak dhuwure. Udah saya jelaskan gitu. Dia 2 kali, yang dulu yang dapat dari sholat itu kan orang koyangan. Kalau yang ini ojo ambare oleh. Saya bilang itu masa depannya itu udah saya jelaskan gitu. Untuk saya nong sama itu senang. Loh, kok anak ada Wong aku sih. Iya, saya bilang gitu. Ya, ini terima kasih. Curhatan Nggak apa-apa, Bu. ya. Kita kan keluarga ya. Iya. Mama Kendra mau cerita mungkin? Mau cerita? Enggak. Enggak. Ya sedikit sih. Iya, mau. Saya sih memang apa ya, saya sama suami saya memang perbedaan jauh Bu. Dan ini ayah kandungnya Tiandra. Mungkin dia lebih dewasa, akhirnya bisa ngomong Tiandra, sedangkan mamanya yang belum bisa ngomong Tiandra. Jadi setahu Tiandra, ayahnya tuh yang sekarang ini. Gitu. Kalau belajar atau apa gitu nunggu ayahnya. Soalnya kalau mamanya mungkin kurang sabar. Ayahnya seumuran saya. Iya, kayak 47, saya 75. Oh, 47 ya? iya. Nanti 47 Iya. ibu umurnya berapa? Saya masih kira. Udah lama. Saya anaknya. Ya, alhamdulillah ibu ketemu jodoh orang yang baik ya. Iya. Iya, memang kedewasaan itu tidak berdasarkan ilmu. Ada yang orang katanya hari ini wis tua tadi. Oh, cantik sekali tubuhnya. Udah Bu, sekian terima kasih. Ye, terima kasih Bu. Bu Ima sudah mencerita 11. Akreditasi itu biasanya 5 tahun sekali, jadi tahun depan. Tapi kabarnya karena kita ini sekolah penggerak, katanya ada kabar itu tidak perlu divisit lagi, jadi langsung terpakai. Semoga gitu ya Bu ya. Kemudian untuk TPA itu kita divisit tanggal 29 Mei. 30 itu yang KB. Ya, 9 Mei itu waktu itu berturutan dari TPA Senin, KB Selasa, dan hasilnya sudah muncul. Yang untuk KB sudah muncul bulan lalu ya Bu Mai. Bulan lalu KB kita juga terakreditasi. Dan itu memang banyak instrumen yang harus terpenuhi. Ada berapa instrumen Bu Ima? Banyak. Ada oh lebih. Oh 26 instrumen itu yang harus muncul. Kemudian untuk TPA-nya sudah ada hasilnya waktu kita di Situ Bondo. Hari apa itu Bu Mari terakhir ya, tanggal 29. Alhamdulillah TPA juga terakreditasi. Ya, kalau TPA itu jarang yang terakreditasi. Alhamdulillah juga yang Nah, jadi kita bersyukur atas hal itu Bu Ima. Makanya kita di sini ditumpeng ya, kalau orang Jawa itu untuk syukuran. Kita kita boleh ambil itu. Nggih, izin berdoa nggih. Sampai nangis kok enggak? Berdoa. Oh, nggih. Kita berdoa semoga kami semuanya, nggih, wali murid, gurunya, ketua yayasan, semuanya, anak-anaknya yang menjadi anak yang selalu sehat, bahagia, berkah ilmunya, dimudahkan sama Allah, nggih, baik dari wali murid yang dulu dan sekarang muridnya juga dimudahkan Allah untuk ilmu, tercapai cita-citanya, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan agama, dan menjadi kebanggaan bangsa. Al-Hadiyah bisa Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Thank